sebuah mobil yang melaju sangat kencang. Akhirnya mobil itu menabrak Herlina dan tubuhnya terpental. Para pengurus pondok tercengang melihat kejadian tersebut. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit dan pihak pondok menghubungi orang tuanya. Nah, Herlina pas di rumah sakit ini dalam keadaan koma. Dan yang menemani Herlina ini hanya bapaknya karena konon katanya ibunya sudah pulang ke rahmatullah. Singkat cerita, bapaknya pergi ke pesantren untuk meminta maaf kepada pihak pesantren dan mengambil barang-barang Herlina. Dan pihak pesantren menjawab bahwa mereka sudah memaafkan Herlina. Pas keluar area pesantren, ada sekelompok santri putri yang menatap ke bapaknya Herlina ini dengan tatapan sinis. Gimana sih kalau misalnya lagi viral-viralnya di pesantren terus banyak yang ngomongin? Bapak pun kembali ke rumah sakit dengan perasaan marah dan kecewa. Dan sesampainya di rumah sakit, beliau telah melihat seluruh tubuh anaknya ditutupi oleh kain, alias Herlina sudah meninggal dunia. Setelah pemakaman selesai, Bapak tidak memberitahu pihak pondok bahwa anaknya telah meninggal. Kenapa? Karena Bapak mempunyai rencana balas dendam kepada pihak pondok. Karena walaupun Bapak udah minta maaf, Bapak ngerasa anaknya itu anak baik-baik. Jadi, kenapa pihak pondok berlaku semena-mena kepada anaknya? Bapak pergi ke dukun dan meminta agar arwah anaknya dibangkitkan kembali. Lalu, sang dukun menyanggupi dengan syarat bahwa setiap malam Jumat Kliwon, hantu tersebut harus diberi minum darah. Herlina berhasil kembali lagi ke pondok. Dan ketika Herlina kembali ke pondok, ada kejadian aneh yang terjadi di pesantren. Pada malam Jumat Kliwon terdapat satu santriawati tergeletak di atas lantai dan di lehernya terdapat bekas gigitan tetapi tidak ada darah setetes pun. Selain itu, banyak santriawati yang kehilangan barangnya. Pihak pondok meningkatkan keamanan di pondok, jadi mereka nggak ada yang tahu kalau ini tuh ulah hantu bukan ulah manusia. Setelah keamanan ditingkatkan kembali, tetap memakan korban jiwa. Dan sekarang yang meninggal itu adalah Pak Ustadz yang mempunyai cincin akik tersebut. Kepala pesantren akhirnya memutuskan